Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah pelatihan terbaru kita, yaitu adalah pelatihan pembuatan game edukasi dengan word search. Pelatihan ini akan berlangsung selama 4 hari, yaitu mulai dari tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022. Kami sebelumnya sudah melakukan pendaftaran, membuka pendaftaran, yaitu dimulai dari tanggal 4 sampai dengan 9 Agustus 2022. Pelatihan ini akan bersama saya, yaitu adalah Linda Tresna Ayu. Dalam 4 hari ini kita akan melakukan pelatihan sebanyak 32 jam pelajaran, di mana 32 jam pelajaran ini akan kita manfaatkan untuk membuat game edukasi berupa word search. Mungkin bagi Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan ataupun mengetahui bagaimana penggunaan word search. Tapi di sini kita akan mencari tahu sebenarnya word search itu masuk ke dalam pembelajaran ataupun teknik yang bagaimana sih. Dan nanti juga kita akan diperlihatkan dalam pelatihan ini bagaimana caranya mudahnya membuat word search dengan sekali ataupun dengan cara yang instan, tidak manual. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan info-info, bisa dicek lagi media sosial kami, yaitu bisa melalui Instagram, Telegram, bisa WA admin kami, dan pantau terus website kami, yaitu di Iskai Community. Bila Bapak Ibu ketinggalan video-video pelatihan-pelatihan kami yang lainnya, bisa segera dilihat di YouTube Iskai Community. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk pelatihan ini ada kriteria kelulusannya. Jadi kriteria kelulusan, karena ini berlangsung selama 4 hari, Bapak Ibu minimal harus menyelesaikan 3 presensi dalam pelatihan ini. Itu baru bisa kami anggap lulus dan dapat sertifikat. Bila Bapak Ibu tidak menjalankan ketentuan yang telah kami berikan, maka mohon maaf Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus dan tidak mendapatkan sertifikat, yaitu sebesar 32 jam pelajaran. Lalu untuk bergabung menjadi member kami masih kami buka, yaitu ada di tata caranya ada dalam website kami. Di sana bagaimana caranya menjadi Iskai member, apa saja keuntungannya. Lah nanti Bapak Ibu bisa bergabung di sana. Dan bagi Bapak Ibu yang misalkan sudah bergabung menjadi member tapi ingin bergabung juga menjadi pengisi dalam pelatihan, itu juga dipersilahkan. Bapak Ibu bisa mendaftarnya dan bisa menghubungi admin kami untuk info lebih lanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendaftar dan selamat menyaksikan mengikuti pelatihan kita. Semoga pelatihan ini dapat berjalan lancar sampai hari terakhir dan membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah pelatihan hari pertama, yaitu adalah pelatihan kita, pelatihan pembuatan game edukasi dengan word search. Di hari ini, di hari pertama, saya sebagai pemateri, yaitu Linda Resna Ayu, akan 4 hari mendampingi Bapak Ibu semua dalam melakukan pelatihan word search. Apa itu word search dan bagaimana penggunaannya akan dibahas pada pelatihan ini, yaitu adalah pelatihan pembuatan game edukasi dengan word search. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pelatihan kami
para komunitas dari ISKAI ini sendiri. Terima kasih atas selama ini sudah berpartisipasi dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh ISKAI Community. Hari pertama ini kita mempunyai beberapa agenda. Yang pertama tadi kita sudah melakukan pembukaan. Yang kedua kita akan mengetahui bagaimana pembelajaran interaktif. Ketiga kita akan mengetahui apa itu game edukatif. Keempat kita akan mengetahui berbagai macam game edukatif. Dan yang terakhir di hari pertama ini kita akan mengetahui bagaimana tujuan game edukatif word search. Kita langsung aja nih yang pembahasan pertama, bahwa sebenarnya apa sih pembelajaran interaktif itu. Mungkin sering kita dengar pembelajaran interaktif, pembelajaran yang aktif lah. Jadi kita sebelum tahu word search itu apa, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih penjelasan tentang pembelajaran interaktif. Jadi, pembelajaran interaktif itu adalah sebuah teknik pembelajaran di mana kita sebagai guru ataupun pengajar ini menggunakan teknik yang nantinya dapat disampaikan materinya dengan melibatkan siswa. Jadi bukan kepada teacher center lagi, tapi lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran, yaitu adalah student center, di mana nanti kita menuntut siswa untuk menjadi lebih aktif dibandingkan oleh gurunya. Lalu di sini aktif yang bagaimana sih? Lah, jadi untuk pembelajaran interaktif ada kata kunci di sana bahwa siswa itu aktif. Jadi aktif ini bahwa setiap siswa dapat memberikan tanggapan terkait dengan materi yang kita berikan sebagai guru ataupun pengajar. Lalu aktif di sini dimaksudkan lagi juga bahwa dalam forum ataupun diskusi siswa dapat berkontribusi di sana untuk menuangkan isi pikirannya di dalam kelas itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan bisa dilakukan dengan cara presentasi, mengemukakan pendapat secara langsung, debat, ataupun juga bisa menulis bagaimana materi terkait itu dia sampaikan melalui tulisan. Lalu aktif di sini juga bagaimana siswa dapat mencari sumber-sumber referensi terkait dengan materi ataupun kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan. Jadi guru hanya memberikan rambu-rambu, siswa berhak untuk mengembangkan itu, mencari dengan literatur yang ada, entah itu dari website, buku, ataupun studi langsung dalam masyarakat. Nah, sekarang kita akan memasuki bahwa apa sih sebenarnya game edukatif. Kenapa game edukatif itu masuk dalam pembelajaran yang interaktif? Tadi, kata kuncinya dalam pembelajaran interaktif maka siswa dituntut aktif. Guru hanya sebagai fasilitator. Maka salah satunya pembelajaran interaktif kita bisa menampilkan ataupun melakukan game edukatif. Game edukatif itu apa? Lah, game edukatif ini adalah sebuah media. Kalau tadi teknik, sekarang adalah media. Bagaimana kita sebagai guru ataupun pengajar dapat membuat media yang sifatnya mendidik. Di sana kan ada kata-kata edukatif. Jadi bagaimana game yang kita buat itu mencakup ataupun sifatnya mendidik bagi para siswa. Jadi mendorong siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan melakukan kegiatan ini bersama-sama melibatkan siswa. Dan nanti tujuannya game edukatif salah satunya adalah melakukan permainan dan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi game edukatif ini diperlukan untuk menjadi ice breaking, evaluasi, maupun juga sebagai kegiatan siswa untuk menggali materi yang akan disampaikan.
Lalu, bagaimana sih sebenarnya tujuan game edukatif? Jadi tujuan game edukatif itu sudah sedikit disinggung tadi, bahwa bagaimana tujuan game edukatif itu pasti merancang bagaimana kecerdasan otak anak sebagai penyeimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Bagaimana antara pengetahuannya, motorik sensoriknya itu berkembang, bukan hanya secara otak kanan saja tapi otak kiri juga. Bukan hanya cara berpikirnya yang harus berkembang, tapi juga bagaimana keterampilannya mendukung untuk perkembangan siswa untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita beralih ke dalam fungsi game edukasi. Nah, game edukasi di sini saya membaginya menjadi 5. Jadi apa sih fungsinya game edukasi? Nah, yang pertama itu game edukasi dapat memberikan ilmu pengetahuan melalui pembelajaran. Jadi tadi bukan hanya mendidik, tapi kita juga memberikan ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan itu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan maka bisa dipertanggungjawabkan dan sudah disusun secara sistematis dan empiris. Yang kedua yaitu adalah meningkatkan kemampuan logika. Tadi ada kata-kata bahwa menyeimbangkan merangsang otak kanan dan otak kiri, di mana kemampuan logika siswa itu dibutuhkan untuk menghadapi soal-soal ataupun tantangan-tantangan yang ada. Maka game edukasi itu mempunyai fungsi yaitu untuk mengasah atau meningkatkan kemampuan logika berpikir para siswa. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai pelajar, sebagai guru dapat membuat di sini sebagai pola pembelajaran itu adalah learning by doing. Jadi learning by doing itu di mana siswa itu melihat sendiri, menyaksikan sendiri, sehingga dia itu belajar dengan sendirinya. Kita nggak akan lagi misalkan menyodorkan dengan A, B, C sesuai dengan maunya seorang pendidik ataupun guru, tapi juga bahwa yang namanya game edukasi itu adalah salah satu pola pembelajaran yang learning by doing. Dia menemukan sendiri dan akhirnya menemukan hasil ataupun materi yang sesuai dengan pelajarannya. Dan yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan nyaman. Otomatis yang namanya game edukasi itu pasti ya permainan, bagaimana itu entah itu kompetisi individu. Lah itu memacu siswa untuk membuat mereka tertarik dengan gambar-gambar yang bagus, misalkan dengan number head together game permainannya, ataupun membuat puzzle. Nah, itu dimana siswa akan tertarik, menarik bentuknya, gamenya, tantangannya, itu membuat siswa jadi tertarik dan nyaman untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu adalah menstimulus daya pikir dan daya cipta. Jadi bukan hanya berpikir tetapi juga adalah daya cipta, bahwa kita sebagai pelajar di sana bukan hanya bisa berpikir secara logika empiris tapi juga bisa menciptakan, ada action ataupun ada praktiknya seperti itu. Itu untuk fungsi dari game edukasi. Nah, sekarang kita beralih ke sebenarnya macam-macam dari game edukatif itu apa aja sih? Nah, di sini saya membaginya menjadi 6. Game edukatif itu sebenarnya banyak banget. Nah, tapi di sini ada 6 yang saya tulis, yaitu yang pertama adalah puzzle. Puzzle dari segala kalangan pasti adalah hal yang sangat menarik di mana kita menyusun bagian per bagian yang nanti akan menunjukkan sebuah tokoh, kejadian, dan itu bisa kita tarik kesimpulannya dari materi yang kita pelajari. Dan yang kedua ada blok. Nah, blok itu sama, masih menyusun-nyusun, nanti bisa misalkan dikombin dengan materi ataupun metode-metode yang lain. Yang ketiga adalah menggunakan kartu. Dan keempat adalah boneka jari. Dimana boneka jari itu adalah salah satu game edukatif dimana kita bisa memainkan itu, misalkan memainkan role play lah, tapi role playnya itu bergaya dengan jari. Yang kelima ada TTS. Nah,
Siapa nih yang nggak pernah ikut TTS? Pasti banyak dari Bapak Ibu yang sudah melakukan yang namanya TTS. Nah, TTS ini juga banyak digunakan untuk sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir, nah ini adalah materi kita, yaitu adalah word search. Apa sih word search? Nah, itu nanti akan kita ketahui bersama-sama. Jadi word search itu apa? Jadi word search itu kalau misalkan kita kaji dari bahasanya adalah word dan search. Word itu kata, search itu pencarian. Maka kalau misalkan digabungkan adalah permainan di mana mencari kata dalam kumpulan huruf yang tersusun secara acak. Intinya seperti itu. Lah biasanya bentuknya adalah persegi. Jadi nanti akan ada beberapa kata yang harus dicari dari tumpukan-tumpukan huruf yang kebolak-balik ataupun diagonal, bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, itu bisa terjadi diagonal juga bisa terjadi lah. Makanya itu game edukatif itu perlu bagaimana materi-materi yang banyak mungkin istilah asing itu bisa digunakan, yaitu adalah word search. Nah, itu saja pelatihan kita untuk hari pertama. Di hari kedua nanti kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya tujuan dari word search. Kenapa sih kita harus mengetahui ataupun membuat word search? Dan di dalam hari kedua, selain itu juga kita akan mengetahui bagaimana kita dapat mempersiapkan pembuatan word search. Apa sih yang akan dibuat dalam pembuatan word search? Nah, nanti kita akan pelajari di hari kedua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.